teman-teman semuanya. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya mau share kesaksian hidup saya. Sebenarnya saya orangnya nggak terlalu nyaman atau comfort ya teman-teman untuk men-sharekan kesaksian hidup saya. Namun karena saya merasa saya sangat dikuatkan dengan kesaksian hidup dari banyak orang, saya merasa kenapa saya nggak share kesaksian hidup saya juga. Kalau kesaksian hidup orang lain itu bisa menguatkan hidup saya, menguatkan iman saya, dan memberikan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, kenapa saya harus malu untuk memberikan kesaksian hidup saya. Jadi saya men-sharekan kesaksian hidup saya ini karena kerinduan saya untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menguatkan teman-teman semuanya. Ya teman-teman, kondisi saat ini karena wabah virus corona di mana terjadi begitu banyak PHK, itu mengingatkan saya akan situasi dan kondisi yang saya alami pada tahun 1998 pada waktu terjadi krisis moneter yang sangat besar di negara kita. Saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan properti, dan karena krisis moneter yang terjadi itu perusahaannya tutup dan saya di PHK dengan pesangon 2 bulan gaji. Saat itu saya begitu down dan stres karena saya nggak punya banyak uang. Saya ngekos di satu tempat kos di Jakarta, udah gitu hanya dikasih pesangon 2 bulan gaji. Waktu itu saya menghubungi hampir semua teman saya. Saya kebetulan orang yang suka bersosialisasi dan saya memiliki sangat banyak teman dan komunitas. Jadi saya kontak teman-teman saya tanya apakah ada lowongan kerja, dan jawabannya semuanya membuat saya makin patah semangat teman-teman. Temen yang satu bilang di perusahaan dia juga lagi pengurangan karyawan, jadi nggak nambah karyawan. Teman saya yang lain bilang bahwa tempat dia pun sekarang kerja itu dari 5 hari seminggu itu jadi 3 hari seminggu. Pokoknya nggak ada satu teman pun yang memberikan jawaban yang positif dan memberi semangat. Semuanya memberikan jawaban yang makin bikin saya down dan depresi teman-teman. Saya juga waktu itu mengirim banyak sekali lamaran ke banyak perusahaan. Waktu itu kan lamaran masih pakai pos ya teman-teman, belum pakai email. Tapi tidak ada satu panggilan pun yang saya terima. Waktu itu saya benar-benar dalam kondisi yang putus asa, depresi, down. Aduh, bener-bener nggak tahu harus bagaimana lagi. Pokoknya benar-benar putus harapan teman-teman. Saat itu saya ingat waktu itu satu malam saya begitu putus asanya, saya berlutut dan saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya. Memang ya teman-teman, manusia itu kekurangannya adalah baru ingat Tuhan kalau situasi dan kondisinya sudah sangat terjepit. Kalau belum tersudut, belum benar-benar hopeless, itu biasanya orang lupa sama Tuhan. Orang mengandalkan mungkin teman-temannya yang banyak, networknya, atau uangnya dan sebagainya. Saat situasi kita benar-benar udah tersudut, udah mentok, dan kita udah berusaha kontak semua kenalan kita, teman kita, orang-orang yang kita percaya bisa nolong kita, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Saat itulah kita nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa kita mintai tolong kecuali Tuhan. Itulah kondisi saya saat itu teman-teman. Saya begitu down, tertekan, stres, depres, hopeless gitu ya. Jadi waktu itu satu malam itu saya ingat banget, saya berlutut di kamar kos saya dan saya berdoa. Saya merasakan doa itu benar-benar naik dari hati saya yang terdalam kepada Tuhan. Saya bilang, maksudnya Tuhan tolong saya udah berusaha, saya memerlukan pekerjaan, saya nggak punya rumah, waktu saya ngekos, saya perlu bayar kos, saya juga perlu makan. Belum lagi waktu itu saya masih membantu orang tua saya, itu mama saya di daerah, dan juga adik-adik saya yang masih kecil. Dan saya waktu itu berdoa benar-benar dari hati yang terdalam gitu ya.
doa yang benar-benar sungguh-sungguh gitu, bukan asal doa aja. Dan teman-teman, sungguh orang yang benar-benar berharap pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Dia, teman-teman. Saat itu paginya saya menerima panggilan dari sebuah perusahaan. Perusahaannya ini perusahaan dari Singapura. Jadi karena dia perusahaan dari Singapura, dia itu tidak terkena imbas dari krismon yang terjadi di Indonesia. Malah kan waktu itu gara-gara dolar naiknya gila-gilaan, itu perusahaan asing malah, maksudnya gaji kita dalam bentuk rupiah itu bagi mereka itu nggak ada nilainya mungkin saat itu, teman-teman, karena rupiah kita begitu anjlok. Dan saya dipanggil oleh satu perusahaan Singapura. Itu waktu itu walk-in interview. Begitu walk-in interview saya langsung diterima kerja, teman-teman. Saya benar-benar bersyukur sekali. Saya merasa bahwa sungguh Tuhan itu ada, dan saat kita sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, teman-teman. Bila manusia tidak bisa menolong kita, manusia mengecewakan kita, namun Tuhan itu sanggup menolong kita dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saat itu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya, yang sampai waktu itu dalam bentuk kartu, itu saya taruh di dompet saya, teman-teman. Itu firman Tuhannya berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya teman-teman, maaf saya agak sedih menceritakan kesaksian hidup saya ini, karena waktu itu saya benar-benar dalam kondisi yang benar-benar terpuruk dan down, teman-teman. Jadi saat ini ketika saya membaca di koran begitu banyak orang yang kena PHK dan juga yang kena PHK kesulitan mendapatkan pekerjaan karena situasi dan kondisi wabah virus corona ini, saya tuh punya empati karena saya pernah mengalaminya di tahun 1998 saat krismon di Indonesia. Teman-teman, firman Tuhan yang tadi saat menguatkan saya, yang sejak itu saya taruh di dompet saya dan selalu saya ingat bagaimana Tuhan menolong saya di masa-masa saya yang tersulit, ya teman-teman. Dan teman-teman, percayalah teman-teman, saat manusia tidak bisa menolong kita, saat manusia tidak bisa membantu kita, malah mereka mengecewakan kita, datanglah kepada Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati, mintalah pertolongan dari Tuhan. Bertobatlah dari dosa-dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat. Jangan berjalan berseberangan dengan Tuhan, namun berjalan sejalan dengan jalan-jalannya Tuhan. Maka Tuhan itu selalu siap mendengar permintaan tolong kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, atau tangannya kurang panjang untuk menolong kita, namun adanya dosa itu menghalangi pertolongan Tuhan. Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita, ya teman-teman. Dan teman-teman, kalau firman Tuhan yang tadi yang berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu adalah firman Tuhan kebangsaan saya waktu itu, ya teman-teman. Dan lagu kebangsaan saya pada musim itu adalah lagu Don Moon yang berjudul God Will Make a Way. Lagunya seperti ini, teman-teman. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way.
He will make a way. Mari kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman lagu ini. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Ya teman-teman, lagunya berjudul God will make a way. Tuhan akan membuat jalan. Penyanyinya adalah Don Moon. Ingat teman-teman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita ingat bagaimana saat bangsa Israel itu dikejar oleh bangsa Mesir dan di depan mereka adalah laut dan di belakang mereka adalah pasukan Mesir yang begitu besar. Saat itu bangsa Israel mengalami jalan yang buntu. Namun teman-teman, bersama Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan kita yang Maha Kuasa sanggup melakukan mukjizat. Tuhan saat itu membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa berjalan melewati dasar lautan. Dan pasukan Mesir yang begitu besar yang berusaha mengejar mereka dari belakang. Itu ketika bangsa Israel sudah sampai di ujung laut, lautnya kembali ke semula sehingga seluruh pasukan bangsa Mesir itu tenggelam bersama dengan lautan, teman-teman. Jadi Tuhan itu sanggup membuat jalan, teman-teman. Saat bangsa Israel tidak ada jalan lagi, yaitu depan laut dan belakang pasukan Mesir yang begitu besar, namun Tuhan sanggup membelah lautan. Dan bangsa Israel bisa berjalan melewati lautan itu dengan selamat. Dan juga Tuhan juga membuat pasukan Mesir yang begitu besar itu hancur tenggelam ketika laut kembali ke posisi semula. Jadi teman-teman, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kalau manusia tidak bisa menolong kita, manusia tidak sanggup menolong kita, manusia mengecewakan kita, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan mau menolong kita yang meminta pertolongan kepadanya. Begitu teman-teman kesaksian hidup saya di masa Krismon 1998. Besar harapan saya kesaksian saya ini bisa menguatkan iman teman-teman semuanya untuk tetap teguh melewati masa ini. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menonton. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah.